Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Inova Syahrani dari jurusan Ilmu Komunikasi FASC Indralaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan Zoom kita kali ini dalam rangka penugasan presentasi esai. Terkait dengan penugasan tersebut, di sini saya menampilkan esai dengan judul Tantangan Gen Z dalam mewujudkan Society 5.0 di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka esai saya, di mana terdapat 3 kerangka topik, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian, di sini terdapat total 8 kerangka kalimat, dengan di dalam pendahuluan terdapat 2 kerangka kalimat, di dalam pembahasan terdapat 5 kerangka kalimat, dan di dalam penutup terdapat 1 kerangka kalimat. Setiap kerangka kalimat inilah yang kemudian saya kembangkan menjadi paragraf-paragraf panjang dan membentuk sebuah karya tulis, yaitu esai. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti mengenai esai saya. Nah, terlihat di layar kaca bahwasanya di awal bagian esai saya ini terdapat judul esai yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Tantangan Gen Z dalam mewujudkan Society 5.0 di Indonesia. Pemilihan judul ini saya rasa cocok dengan kondisi global saat ini, termasuk di Indonesia, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat dan manusia dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Salah satunya yaitu konsep Society 5.0 ini. Judul ini kemudian diikuti dengan nama penulis, yaitu saya sendiri, yaitu Alia Inova Syahrani, kemudian diikuti dengan nama fakultas dari penulis, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di bawah judul terdapat kerangka topik berupa pendahuluan, yang di dalamnya terdapat 2 kerangka kalimat. Perlu saya jelaskan bahwa dalam esai ini terdapat bahwa kerangka kalimat di dalam esai ini terdapat di awal paragraf yang telah saya tandai dengan stabilo berwarna kuning, serta juga terdapat kutipan-kutipan dari berbagai sumber yang telah saya stabiloi dengan warna hijau. Kembali pada pembahasan, pada paragraf pertama terdapat kerangka kalimat yang ditandai warna kuning ini berupa Indonesia mulai memasuki era Society 5.0. Paragraf ini menjelaskan tentang pengertian dan awal mula pencetusan konsep Society 5.0 yang diperkuat dengan kutipan dari Jatnika tahun 2022 bahwa Society 5.0 sendiri dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada pameran CEBIT di Jerman tahun 2017. Konsep ini kemudian mulai hadir di negeri kita Indonesia, yang mana jika dapat tercapai maka akan berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian, untuk dapat mewujudkan konsep atau era Society 5.0 tersebut, maka dijelaskanlah pada paragraf kedua. Dalam kerangka kalimatnya, terdapat generasi Z berperan penting dalam mewujudkan Society 5.0. Maka paragraf ini menjelaskan tentang bagaimana sih Gen Z menjadi ujung tombak kemajuan bangsa melalui era Society 5.0 ini. Dan argumen ini didukung oleh kutipan dari Sharfina tahun 2022 bahwa generasi Z ini merupakan mereka yang lahir antara tahun 97 sampai 2012 dan yang berusia 10 sampai 25 tahun sekarang, dengan jumlah terbanyak dalam sensus penduduk tahun 2020, yaitu sekitar 27,94%. Paragraf ini, argumen ini didukung oleh kutipan dari Sharfina ini, yang kemudian di dalam paragraf kedua juga saya memaparkan permasalahan terkait esai ini, bahwasanya Gen Z masih memiliki banyak problematika yang perlu dibenahi, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Kemudian untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam esai ini, saya merumuskan permasalahan
berupa pertanyaan-pertanyaan. Terdapat 5 pertanyaan, yaitu apa tujuan diwujudkannya era Society 5.0 di Indonesia? Mengapa ketergantungan generasi Z pada internet dapat mewujudkan Society 5.0 di Indonesia? Apa kelemahan dan kelebihan generasi Z dalam menyongsong Society 5.0 di Indonesia? Bagaimana solusi kriteria peran generasi Z yang dibutuhkan dalam Society 5.0 dan apa manfaat society yang diterapkan generasi Z pada Indonesia? Kemudian, di halaman selanjutnya terdapat kerangka topik, yaitu pembahasan, yang di dalamnya juga terdapat 5 kerangka kalimat yang membahas mengenai setiap pertanyaan dari rumusan masalah yang saya paparkan tadi. Pada paragraf pertama, terdapat kerangka kalimat, yaitu Society 5.0 bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang maksimal dan efisien. Paragraf ini menjelaskan tentang tujuan dari diwujudkannya era Society 5.0, yaitu guna memberikan kemudahan serta kehidupan masyarakat Indonesia agar lebih maksimal dan juga efisien. Kemudian, pada paragraf kedua terdapat kerangka kalimat, yaitu ketergantungan Gen Z pada internet dapat mewujudkan kehidupan Society 5.0. Paragraf ini membahas tentang Gen Z yang memiliki ketergantungan pada internet, namun mereka dapat mengupayakan berbagai inovasi yang dapat membawa perubahan transformasi digital menuju puncak Society 5.0 di Indonesia. Namun, seperti yang dicantumkan pada kerangka kalimat di paragraf ketiga ini, bahwasanya ketergantungan Gen Z pada internet memiliki dampak buruk dan juga baik. Nah, mengutip perkataan dari Delia tahun 2022, ada 3 dampak positif dari penggunaan internet pada Gen Z, yaitu memperluas relasi, sarana mengekspresikan diri, serta dapat mengakses informasi secara cepat. Dan menurut kutipan dari Hairunifa tahun 2022, ketergantungan ini membuat Gen Z kecanduan, terutama pada media sosial. Mereka suka berlama-lama menghadap smartphone hanya untuk men-scroll aplikasi TikTok, Instagram, dan YouTube, sehingga hal ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Paragraf inilah yang menjelaskan pengaruh positif serta negatif terhadap ketergantungan internet pada generasi Z zaman sekarang. Nah, untuk dapat memperbaiki dampak buruk yang telah berimbas pada Gen Z, maka di paragraf keempat ini, dalam kerangka kalimatnya, yang mengatakan bahwa literasi digital perlu diterapkan Gen Z dalam Society 5.0. Sudah jelas bahwa paragraf ini menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam diri Gen Z tersebut, perlu dilakukannya literasi digital. Yang mana menurut Andi, Taufik, Sohibul, dan Andika, bahwa literasi digital ini merupakan kemampuan individu dalam mengakses teknologi dan media komunikasi untuk mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi, menambah pengetahuan baru, serta berkomunikasi, sehingga dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Kemudian, di paragraf kelima terdapat kerangka kalimat, yaitu Society 5.0 bermanfaat bagi keberlanjutan negara dalam pembangunan ekonomi dan masalah sosial. Paragraf ini membahas jika permasalahan-permasalahan atau tantangan pada diri Gen Z ini sudah teratasi, maka diharapkan Society 5.0 ini akan dapat terwujud dan dapat memberikan manfaat-manfaat dalam pembangunan ekonomi dan masalah sosial lainnya di Indonesia. Hal ini didukung oleh kutipan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 bahwa adanya keterampilan digital dari literasi digital tadi dalam Society 5.0 dapat berkontribusi senilai 4.434 triliun atau setara dengan 16% kepada PDB Indonesia di tahun 2023 nantinya dan harus dimanfaatkan. Selain itu, menurut Surmayanto tahun 2022, konsep Society 5.0 ini dapat mewujudkan peningkatan produksi, dukungan industrialisasi berkelanjutan, serta redistribusi kekayaan.
Sehingga pembangunan ekonomi dapat maju dan permasalahan sosial dapat berkurang serta teratasi. Terakhir, pada paragraf ke-8 terdapat kerangka topik yaitu penutup. Nah, di sini di dalamnya terdapat kerangka kalimat yaitu Gen Z perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam Society 5.0. Di bagian penutup inilah kesimpulan saya paparkan dari seluruh bacaan esai ini, kemudian bahwa untuk dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan era Society 5.0, maka Gen Z perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta bijak dalam menggunakannya. Nah, jadi teman-teman, begitulah mungkin presentasi yang saya paparkan. Dan di halaman terakhir dari presentasi saya ini, saya memaparkan daftar pustaka dari berbagai sumber. Ada dari jurnal, web artikel koran Kompas, juga sumber-sumber daftar pustaka lainnya. Daftar pustaka ini merupakan hasil dari kutipan-kutipan esai saya. Di sini terdapat 7 daftar pustaka dan juga kutipan dalam esai saya. Mungkin itu saja yang perlu saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya teman-teman pada presentasi saya kali ini. Semoga pembahasan saya ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya akhiri dan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Alia. Terima kasih.